Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa. Balik lagi bareng aku Mujati dalam segmen Ngobrol bareng Gen Z. Iya, hari ini di episode 27. Nggak terasa ya Mbak, kemarin kita ketemu di episode belasan, sekarang kita ketemu lagi di episode 27. Masih ingat dengan siapa? Ya, Mbak Ica. Kita bareng lagi sama Mbak Ica. Tentunya kalau kita bareng sama Mbak Ica itu pasti pembahasannya tuh sangat agak susah dibahasakan gitu ya, sangat berisi gitu ya. Bukan berarti yang lainnya nggak berisi ya guys ya, cuma Mbak Ica ini memang sudah senior kita gitu ya, dari teman-teman narasumber kita yang masih sangat Gen Z gitu ya. Mbak Ica ini sangat Gen Z yang sana-sana ya. Yang sana gitu ya, kita nggak perlu tahu ya. Enak dia aku. Tapi intinya beliau jam terbangnya sudah tinggi gitu. Ibaratnya kalau pemain bola udah nyepak golnya udah banyak kali gitu. Waduh, ya. Bukan pemain bola tapi ya, jangan salah paham. Bukan pemain bola. Oke, jadi hari ini Mbak, kita akan ngebahas sebuah tema yang mungkin hari ini tuh menjadi problematika tahun 90-an dan angkatan aku yang 2001 dari 2002 gitu. Karena gak nyangka loh ternyata usia kita usia yang kelahiran 2001 nih sekarang udah mau 24, bahkan mungkin udah ada yang 24 gitu ya. Yang 2002 udah 23 gitu. Time flies ya. Iya bener, dan nggak nyangka gitu ya, setiap ketemu orang pertanyaannya tuh udah mulai gitu, kapan nikah? Gitu. Makanya hari ini Muji ngebawain tema Ramadan masih jomblo, Syawal gimana? Iya, ini tema nampar diri sendiri. Nah, oleh sebab itu kita akan kupas tuntas bareng Mbak Ica tentang tema ini gitu ya, supaya aku dan juga teman-teman di luar sana yang masih takut buat nikah dengan alasan ini, itu gitu ya, supaya kita tahu nih di sini sebenarnya apa sih yang membuat kita tidak siap nikah, Mbak? Gitu. Apa nih Mbak kira-kira yang buat kita tuh perasaannya kayak aku nggak siap nikah gitu, selalu ngerasa nggak pernah siap untuk nikah? Apa ya? Jadi kalau ditanya kira-kira apa nih yang membuat orang-orang atau generasi sekarang nih merasa aduh belum siap untuk menikah, belum siap untuk membagi mimpi bersama pasangan dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya banyak faktor ya. Salah satunya mungkin FOMO, I guess. Yes, apalagi tagline yang missing lagi out itu ya, karena banyak banget tagline yang sekarang itu lagi hype banget. Tagline-nya marriage is scary. Iya, betul. Is it that scary? I think no. Oh my god. Jadi mungkin bukan kenapa tidak siap ya, tapi apa mimpi yang mau dibangun dengan menikah. Itu dulu mungkin teman-teman tuh belum bisa menjawab dengan firm gitu ya, dengan kokoh bahwa aku mau menikah tuh untuk ini, itu dan lain sebagainya. Jadi membuat mereka jadinya masih, ini teman-teman Gen Z masih gampang-gampang nikah nggak ya, sekarang atau nanti atau kapan kayak gitu. Karena mungkin visi dan misi menikah itu belum ketemu. Buat apa sih menikah gitu? Kalau aku belum punya mimpi ya Mbak? Yes, karena mungkin merasanya I'm fine by myself gitu ya. Aku sendiri aja udah fine. Terus aku bahagia dengan diriku sendiri. Ngapain ribet-ribet dengan harus berpasangan, terus nanti punya anak, harus mengurus ini itu dan sebagainya gitu. Jadi mikirnya ke arah yang ribet-ribetnya gitu. Tanpa kemudian melihat bahwa kalau untuk kita teman-teman yang muslim nih, dan aku rasa sih Kak, sebenarnya di agama-agama yang lain mungkin juga sama ya, ada anjuran untuk menikah dan lain-lain. Tapi ini khusus untuk di agama Islam ya, buat kita yang para muslim dan muslimah, menikah itu kan anjuran ya, sunnah. Jadi bukan hanya sekedar kejar-kejaran kapan mau nikahnya sekarang atau nanti, sama siapa, sama yang gimana gitu. Tapi sebagai seorang muslim dan muslimah yang sedang mencoba untuk menjadi lebih baik, kita tahu ada sunnah-sunnah tertentu yang kita usahakan, kita upayakan untuk kita kejar ya. Salah satunya pernikahan. Bukan berarti pernikahan itu harus cepet-cepetan, harus lomba-lombaan, no. Berarti dipersiapkan aja gitu ya Mbak ya, supaya benar-benar siap. Karena benar tahu kata Mbak gitu, banyak banget ketakutan di remaja ataupun sekarang ya, di usia-usia kita yang udah dewasa ini gitu, takut nikah. Banyak banget yang mikirnya, apalagi sekarang tuh kayak uang panai ya kita nyebutnya, atau kalau di Sumbawa seserahan, intinya seserahan gitu lah ya. Itu kayak banyak banget yang harus dipersiapkan gitu ya Mbak. Jadi makanya
kenapa kadang si perempuan nih udah nunggu-nunggu gitu ibaratnya gitu ya, tapi karena si laki-lakinya finansialnya belum matang ibaratnya di mata keluarga gitu ya, jadi nggak jadi-jadi gitu nikahnya, karena emang itu tadi Mbak, banyak banget ketakutan dari segi finansial gitu, terbesarnya dari segi finansial terutama gitu. Walaupun kadang sebenarnya dari segi keilmuan juga penting ya, tapi banyak banget yang mungkin agak abai, tapi lebih ke finansial yang menjadi faktor utama. Sebenarnya seberapa pentingnya sih Mbak finansial itu dalam sebuah rumah tangga? Dalam sebuah rumah tangga pasti finansial itu penting gitu ya. Tapi sebelum ke arah sana gitu ya, salah satu pondasi utama dalam berumah tangga itu adalah kekuatan jiwa. Nah, jadi ketika seseorang itu mau menikah atau mempersiapkan diri untuk menikah, maka yang harus dipersiapkan lebih dulu adalah mentalnya gitu. Karena memang pernikahan ini kan ibadah paling panjang. Seumur hidup ya. Jadi kalau kita sholat nih ada jedanya, habis sholat subuh nanti lama lagi kita baru sholat zuhur gitu ya. Tapi kalau pernikahan kan sepanjang hayat, jadi setelah ijab qabul ya diucapkan sudah sah kata penghulu, kata wali nikah, maka sepanjang usia itulah kita insya Allah akan menjalani pernikahan. Jadi nggak sembarangan nikah gitu. Jadi yang difikirkan bukan hanya soal dalam tanda kutip finansial gitu. Nah jadi tadi ya, setelah mental dan spiritual yang kita persiapkan, yang berikutnya yang kita persiapkan adalah visi dan misi gitu. Kenapa kita mau menikah? Untuk apa kita menikah gitu ya. Sebenarnya setiap orang tuh boleh punya alasan, punya cita-cita untuk menikah masing-masing, itu boleh aja gitu ya. Oh, saya mau menikah supaya saya bisa mengembangkan bisnis bareng sama pasangan saya misalnya. Atau saya mau menikah supaya saya bahagia. Saya mau menikah supaya A, B, C, D. Itu sah-sah aja. We cannot judge ya, kita tidak bisa memberi judgement bahwa menikah dengan begini itu nggak baik, menikah dengan begini itu salah, dan no, saya juga tidak akan mengatakan seperti itu. Tapi kalau saran saya pribadi, karena pernikahan ini adalah perjalanan panjang ya dalam salah satu step hidup kita, maka carilah visi dan misi dan niat pernikahan yang long lasting. Yang jangka panjang. Yang jangka panjang. Jadi cita-cita itu jangka panjang. Jadi kalau misalnya cita-cita kita menikah cuman untuk bisnis, misalnya ya, sah-sah aja gitu. Mungkin di awal pernikahan 2, 3, 4, 5 tahun pernikahan, oh bisnisnya berkembang maju. Tapi, well, we cannot know gitu ya, masa depan kita, our future itu akan seperti apa. Apakah akan terus berada di atas, namanya roda berputar ya. Nah, nanti kalau misalnya terjadi sesuatu nih pada bisnisnya, terus pernikahannya akan oleng. Wow, it's so silly kalau menurut saya. Iya, karena gitu banyak ya. juga yang karena bisnisnya tiba-tiba hancur, mereka pisah gitu ya, jadinya kayak gitu. Ya, kalau itu betul. Nah, gitu. Atau misalnya pernikahan karena saya pengen lebih bahagia misalnya, karena saya inginnya mencari pasangan yang mungkin lebih mumpuni secara finansial, terus pekerjaan juga papan dan segala macam. Apakah iya kita hidup itu sepanjang hidup kita akan bahagia? Kan tidak. Terus nanti kalau tiba-tiba mendapat ujian sesuatu, terus kemudian ujiannya cukup berat dan lain sebagainya, dan kita merasa tidak bahagia, apakah kita dengan mudah akan mengakhiri pernikahan? Ya lagi-lagi it's so silly kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kita mau menikah, maka carilah cita-cita atau visi misi yang long lasting, yang jangka panjang. Nah, salah satu jangka panjangnya menikah apa? Menikah supaya saya bisa bergandengan tangan di dunia sampai surga, misalnya. Sangat long. Itu long lasting, very long lasting. Maka kenapa kita harus punya cita-cita yang panjang dalam pernikahan? Karena itulah nanti yang akan menguatkan kita di tengah badai perjalanan ke depannya. Gitu. Karena yang saya tahu dan yang saya yakini, tidak ada rumah tangga yang berjalan di atas muka bumi ini tanpa ujian. Gak ada. Bahkan rumah tangganya orang yang paling romantis sekalipun, atau bahkan para nabi sekalipun, itu banyak ujiannya. Apalagi kita yang remah-remah remah-remah rengginang ini gitu, pasti akan banyak ujiannya. Maka ketika kita punya cita-cita yang besar, kita punya cita-cita yang long lasting, yang jangka panjang, itu yang akan menguatkan kita. Oke, saya menghadapi cobaan ini sekarang, kita sama-sama kuat, kita sama-sama berusaha, kita cari solusinya sama-sama, maka ya insya Allah pernikahan itu badai sebagaimanapun akan terlalui insya Allah. Ibaratnya visi misi itu pondasi nggak sih Mbak? Betul, visi misi itu pondasi. Jadi ibaratnya nih, kita punya payung ya dalam perjalanan misalnya. Apakah payung ini akan mencegah hujan? Tidak.
ya, tapi payung ini akan melindungi kita dari basah. Iya, benar. Nah, itulah kenapa dalam menikah itu kita perlu pondasi. Bukan berarti pondasi ini nanti yang akan menjauhkan kita dari segala badai, ujian, cobaan rumah tangga, tidak. Tapi ketika kita punya payung berupa pondasi tadi, insya Allah apapun ujiannya, perlahan-lahan tapi pasti kita akan temukan solusi, kita akan lalui. Bisa gitu. terlalui. Bisa terlalui. Nah, terus tadi balik ke pertanyaan kamu Ci tadi soal finansial. Seberapa penting sih? Bukan berarti setelah kita misalnya kita punya cita-cita, kita punya persiapan mental dan spiritual, terus kemudian kita punya visi misi, itu cukup sampai di situ. Tidak gitu ya, Masih karena ada lagi gitu masih ada lagi ya persiapan fisik, persiapan finansial, itu persiapan-persiapan yang wajib juga ya untuk kita persiapkan nih. Jadi teman-teman Gen Z. Nah, terkait dengan finansial, ini secara khusus ya, saya mau nyampein ke Gen Z yang cowok nih. Oke. Gitu. Disimak baik-baik, dicatat. Disimak baik-baik ya gitu. Ini walaupun kita ngobrolnya sesama cewek gitu ya, tapi ini karena point of view-nya karena saya sudah menikah gitu ya. Jadi saya bisa sedikit ngasih tips gitu ya untuk teman-teman yang cowok. Jadi teman-teman buat yang cowok-cowok nih, salah satu pertanggungjawaban seorang laki-laki yang pertama ya, dan juga yang bagian yang utama, pertanggungjawaban atau bahasa kita itu qawamah, kepemimpinan laki-laki itu yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban adalah tentang nafkah. Ya, pertama banget ya Mbak. Pertama banget. Bukan gitu. tentang visi-visi tadi, tapi tentang nafkah. Tentang nafkah gitu. Jadi teman-teman untuk yang para laki-laki nih yang sudah usianya sudah cukup matang, sudah mampu untuk mencari penghasilan, maka jangan pilih-pilih pekerjaan, jangan mudah menolak tawaran pekerjaan walaupun kecil gitu, walaupun misalnya kecil ya. Belajarlah dari pekerjaan-pekerjaan yang ada itu untuk mengumpulkan nafkah gitu, karena dari situ kita akan belajar bagaimana sih sulitnya mencari nafkah, bagaimana sih cara untuk secara efektif ya mencari uang, mencari nafkah untuk diri sendiri dan nantinya untuk keluarga, karena itu yang nantinya akan pertama dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di akhirat ya, tapi di dunia juga gitu. Kita nikahin anak orang terus kemudian kita nggak bisa kasih makan, nah itu kan yang pertama akan ditanya bukan istri ya, bukan perempuan, tapi yang laki-laki. Jadi salah satu yang harus dipikirkan adalah apapun kondisi teman-teman saat ini, apakah masih kuliah, apakah masih sekolah gitu ya, nanti salah satu titik yang harus dicapai adalah kapan dan bagaimana saya bisa bekerja dan mengumpulkan pundi-pundi nafkah gitu ya, sehingga secara individu sudah mandiri secara finansial, kemudian bisa menafkahi orang lain gitu. Bener, sudah dicatat semuanya. Semoga udah dicatat ya. Terus tadi Mas sempat nyinggung tentang kesehatan jasmani rohani juga, itu termasuk bagian terpenting juga ya Mbak? Ya, bagian persiapan juga ya. Jadi persiapan spiritual itu ya, mental tadi itu yang membuat kita nantinya ya akan punya kedewasaan ya dalam menghadapi problema-problema dalam rumah tangga. Jadi memang persiapan mental dan spiritual itu sangat penting. Jadi kalau misalnya perlu dilakukan screening kesehatan jiwa, boleh gitu. Untuk dilakukan sebagai salah satu usaha kita ya, ikhtiar kita untuk mempersiapkan menuju jenjang yang lebih menantang lagi, yaitu jenjang pernikahan. Begitu juga dengan persiapan fisik gitu ya. Persiapan fisik tuh apalagi zaman sekarang ya, dengan kondisi pergaulan yang juga sudah lebih kompleks dibanding dulu gitu ya, maka persiapan fisik atau pemeriksaan fisik, kesehatan fisik ya sebelum pernikahan itu menjadi satu hal yang penting juga ya. Cek HIV misalnya kayak gitu ya, terus cek kesehatan reproduksi. Biasa itu ada juga vaksin penting. juga nggak sih? Betul, ada vaksin untuk tetanus dan lain-lain, itu perlu dipelajari teman-teman, dan itu bukan hal yang tabu ya untuk dipelajari, bukan hal yang tabu juga untuk dicari tahu informasinya. Jadi teman-teman bisa dengan mudah kok sekarang mencari informasi itu, tinggal teman-teman mau atau tidak gitu ya. Sementara itu ternyata penting gitu. Jadi tinggal diserahkan lagi ke teman-teman. Penting banget. Mbak mau balik sedikit tentang finansial. Gimana nih Mbak ngadepin kalau misalnya nih ada orang yang emang udah siap gitu ya, si perempuannya udah siap, laki-lakinya udah siap gitu, tapi ternyata dari segi keluarga perempuan nih biasanya suka nggak nerima karena
seserahannya mungkin kurang atau gimana gitu ya Mbak. Gimana sih cara ngelola permasalahan ini gitu antara keluarga agar, pasti ini banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman di luar sana yang kayak ya kita ngundur-ngundur karena ya memang finansialnya belum siap gitu. Itu gimana tuh Mbak supaya si keluarga ini bisa klop gitu, kayak nikah itu bukan hanya tentang biaya besar di awal gitu, tapi gimana nanti ketika sudah berumah tangga. Iya, gimana tuh Mbak? Jadi kalau ini tips pribadi ya teman-teman, bagaimana kita mempersiapkan pernikahan itu yang memang kita harus siapkan tidak hanya diri kita pribadi ya, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan keluarga kita. Karena memang apalagi kita di budaya timur nih Kak Muji, pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua orang, laki-laki dan perempuan, tapi menyatukan dua keluarga besar. Bahkan kalau beda suku dan budaya. Menyatukan suku dan budaya. Betul, dan itu suatu hal yang luar biasa sebenarnya tantangannya gitu. Banget. Jadi teman-teman sekalian, yang bisa dilakukan adalah mempersiapkannya dari sejak jauh-jauh hari. Jadi sering-seringlah ngobrol sama dengan keluarga gitu dengan ya. orang tua gitu, bahwa pernikahan itu sebenarnya yang seperti apa sih? Apakah pernikahan yang ideal itu harus yang pesta besar-besaran atau yang seperti apa? Nah, itu kan kita harus samakan nih. Persepsinya harus gitu ya, samakan persepsi, harus samakan kondisi kita juga gitu ya, melihat kondisi kita juga seperti apa kayak gitu, sehingga nanti pada saat datang tiba masanya, misalnya ada yang datang untuk melamar dan lain sebagainya, kita sudah siap karena kita sudah mempersiapkan diri kita dan keluarga kita gitu. Jadi itu bukan persiapan yang 1-2 hari ya Kak, maksudnya untuk bisa apa ya, tadi menyamakan persepsi, terus menginternalisasi nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai ya good value lah yang kita yakini. Itu kan untuk ke keluarga, apalagi ke orang tua ya, yang mungkin generasinya beda dengan kita, itu kan butuh effort ya, butuh usaha lebih gitu. Dan itu nggak yang besok nikah hari ini kita jelasin, nggak bisa kayak gitu. Karena nggak segampang itu gitu ya, mengubah pemikiran orang tua, apalagi yang itu sudah membudaya gitu dari generasi ke generasi. Betul. Jadi mungkin kita manfaatkanlah quality time kita dengan keluarga di rumah. Salah satunya ada ketika misalnya di tetangga ada yang menikah, kita coba ngobrol-ngobrol gimana pendapat orang tua kita, mungkin tidak dengan cara yang menggurui ya Kak, tapi gimana kita mendengar pendapat orang tua kita dulu seperti apa. Nah mungkin kita kalau gini kira-kira gimana Pak Bu gitu, kita kasih input baru gitu. Kayak gitu. Dan intinya secara perlahan ya, dengan bahasa yang baik tentunya, jangan tiba-tiba ngegas dan memaksakan sesuatu gitu, karena tentunya mereka punya pendirian yang kuat seperti itu ya, karena memang sudah sesuatu yang sudah membudaya gitu. Nah Mbak, ada nggak sih Mbak langkah-langkah lain yang harus dipersiapkan sebelum menuju dunia perumah tanggaan itu? Selain tadi ada spiritual gitu ya, jasmani, ada keuangan, bahkan sampai visi misi, ada lagi nggak Mbak? Life skill, kecakapan hidup. Kayaknya penting banget deh. Itu perlu, baik perempuan maupun laki-laki, itu harus salah satu yang harus kita usahakan dari sekarang, itu adalah meningkatkan life skill atau kecakapan hidup. Jadi kecakapan hidup itu kita tidak dapatkan di bangku sekolah, kita tidak dapatkan di bangku kuliah, tapi kita dapatkan dari pengalaman, experience. Kenapa itu dibilang experience is the best teacher gitu ya, karena memang life skill kayak bagaimana kita mengatur skala prioritas, itu life skill loh. Iya benar gitu. sih Mbak. Bagaimana kita memanage ketika ada problem 1, 2, 3 dan itu datang bersamaan, itu life skill. Ya, benar banget. bagaimana kemudian kita bisa memanage keuangan gitu ya, itu life skill. Dan itu harus kita tingkatkan sama-sama, kita saling imbangi gitu ya. Tidak hanya perempuan yang harus meningkatkan life skill, atau tidak hanya juga laki-laki yang harus meningkatkan life skill, keduanya harus, jadi saling mengimbangi. Jadi life skill ini Kak Muji mungkin bukan sesuatu yang wajib ya, tapi ternyata dalam kehidupan berumah tangga, life skill baik itu dari segi perempuan maupun dari sisi laki-laki maupun dari sisi perempuan, itu yang kemudian membuat rumah tangga itu menjadi lebih tertata, teratur. Kalaupun ada permasalahan tidak terlalu turbulensinya gitu ya. Turbulensinya tuh nggak terlalu parah gitu kan. Ibaratnya benang udah kusut banget. Betul. Kalau kita sama-sama punya life skill. Iya benar. Gitu. Jadi ketika misalnya tiba-tiba pasangan kita sakit dan segala macam, apa yang harus kita lakukan lebih dulu? Kemana kita? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita bawa? Misalnya ketika kita ke rumah sakit, emergency, itu tuh bagian dari life skill loh. Dan
Gini, karena pernikahan itu bukan kayak kita lagi main game ya teman-teman. Iya. Yang kita bisa restart kapan aja, kita Mau bisa pause skip kapan kapan aja, aja, Mbak. mau pause kapan aja bisa. Enggak, pernikahan itu akan terus berjalan. Kita nggak bisa stop, undo, kita nggak bisa undo, nggak bisa restart, nggak bisa gitu. Jadi oke lah, ada hal yang bisa kita lakukan dengan learning by doing, boleh gitu. Tapi ada basic-basic tertentu tuh yang kita harus punya ilmunya dulu, gitu. Jadi ilmu sebelum amal itu benar banget. Jadi sebelum kita mengamalkan sesuatu, ilmunya harus punya dulu. Biar nggak sesat. Gitu. Biar nggak sesat di jalan. Biar nggak sesat gitu. di jalan. Biar nggak nanti bener-bener oleng di tengah perjalanan. Karena bahaya banget kalau nahkodanya ibaratnya gitu ya, nggak bener atau kita jalan dalam kondisi ban kita kempes, ya akan membahayakan juga dalam perjalanan kita. Betul. Jadi itu tadi persiapannya life skill, salah satunya ya yang perlu ditingkatkan. Oke, ini baru nih aku baru dapat ya teman-teman, ternyata life skill itu juga penting gitu untuk ngeimbangin bagaimana kita berumah tangga. Betul, ini contoh kecil ya Kak. Jadi misalnya di rumah, lampu lagi mati, putus lampunya. Ini kalau yang cowok-cowok misalnya nggak punya life skill, gimana cara benerin ganti bohlam misalnya, atau benerin saklar lampu yang rusak, terus masa iya kita ada permasalahan sedikit kita telepon damkar ya kan, nggak mungkin ya kan gitu. Jadi mentang-mentang damkar ini selalu ada gitu ya. Betul. Terus tiba-tiba misalnya nih kita lagi lagi emergency, kita lagi mau berangkat, kita lihat ternyata baju yang dipakai sama suami kita misalnya nih, buat yang perempuan ada yang bolong, ada yang robek, sementara ini baju seragam yang harus dipakai semua. Kalau kita nggak punya life skill menjahit sedikit aja, sedikit aja setidaknya gitu ya, itu akan aduh kita gimana nih, udah kita cari apa, mungkin kita penitiin, kita apa, tiba-tiba ketusuk. Nah, tapi intinya life skill itu nggak ada ruginya teman-teman. Kita meningkatkan life skill itu nggak ada ruginya, malah justru banyak banget manfaatnya gitu. Jadi sekarang selama masih jomblo-jomblo nih, kalau bahasa aku nih Kak, jomblo-jomblo fisabilillah ya. Jadi jomblo-jomblo yang menjaga dirinya tetap berada pada track yang benar, yang Allah cintai, yang tidak kemana-mana, yang tidak melakukan hal-hal yang enggak gitu ya. Nah itu kumpulkanlah sebanyak-banyaknya life skill. Gitu. Biar bisa membantu gitu ya Mbak. Betul. Tadi Mbak sempat nyinggung nih tentang uang, ya. Kita balik lagi ke uang. Tapi ini uang tadi kan kita ke uang sebelum nikah gitu ya, persiapan nikah. Nah ini tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang gimana kalau misalnya istri kerja kan dapat penghasilan juga, suami kerja dapat penghasilan juga, ini sebenarnya ngaturnya gimana ya gitu? Apakah benar nggak sih uang istri, uang suami, uang istri gitu? Itu gimana sih Mbak? Itu kalau secara fikih memang benar seperti itu ya. Jadi untuk memanage keuangan itu kita perlu ilmunya juga ya. Financial planning itu buat kita yang financial planning itu tidak hanya untuk yang sudah menikah ya Kak. Iya, benar, dari sebelum menikah juga kita tuh harus punya financial planning. Jadi kita tuh tidak mudah menjadi orang yang konsumtif gitu kan. Kita tahu sekian penghasilan kita, seberapa yang mau kita investasikan, seberapa yang mau kita save gitu ya, seberapa yang mau kita consume atau mau kita habiskan. Nah itu kan financial planning. Dan ini tuh modal yang bisa kita yang bisa kita terus latih gitu ya, terus kita kembangkan gitu sampai nanti ketika sudah menikah. Nah kalau tadi case pertanyaannya gimana kalau suami kerja istri kerja, terus ini hartanya gimana pembagiannya? Memang sebenarnya kalau dalam fikih, dalam Islam itu jelas ya, diterangkan bahwa yang harusnya menafkahi ketika sudah menikah itu hanya suami. Ketika istri bekerja, niatnya bukan untuk mencari nafkah. Jadi jangan diniatkan untuk mencari nafkah. Tapi niatkanlah untuk memperbanyak sedekah. Sedekah kepada keluarga, sedekah kepada suami sendiri, kepada anak-anak, itu bagian dari bagian dari niat gitu ya. Berarti kita sebagai seorang istri, betul, niatnya adalah untuk membantu, untuk bersedekah, bukan untuk mencari nafkah gitu. Supaya nanti di kemudian hari juga nggak diungkit-ungkit gitu ya, kan aku sudah ini sudah itu satu gitu. Kemudian yang kedua tadi itu ini tips and trick ya, ketika ingin memantik kemampuan atau skillnya laki-laki itu, salah satu caranya bukan dengan nih aku aja yang perempuan bisa, masa kamu laki-laki nggak bisa? Nggak bisa, jangan. Itu membangunkan singa yang sedang gitu tidur. Ya. Kenapa? Karena itu melukai kehormatan seorang laki-laki gitu. Banget. Jadi nggak boleh itu teman-teman yang perempuan nih nanti misalnya kita mau nih aku kerja nih bisa dapat gaji sekian, masa kamu nggak bisa yang laki-laki? Wah itu big no ya teman-teman gitu. Jadi justru kalau kita mau memantik itu kita sampaikan bahwa
apa namanya, bahwa nafkah itu Allah datangkan kepada suami sebagai penanggung jawab. Jadi saya berdoa nih sebagai istri, saya berdoa semoga kamu nanti bisa rezekinya makin luas, gitu makin ya. lancar, makin berkah ya, aku doakan dan begini dan begitu, seperti itu. Jadi kalau dua-duanya bekerja, ya harta yang dimiliki istri itu ya harusnya disimpan oleh istri. Gitu semestinya, walaupun pada praktiknya boleh harta itu dikelola bersama, boleh gitu ya. Yang penting komunikasinya ya, Yang Mbak penting ya. dikomunikasikan dan kemudian tidak ada istilah aku yang lebih tinggi daripada kamu, kamu yang lebih rendah daripada aku, yang seperti itu. Karena itu bisa menjadi api dalam sekam, apa tuh? Bener Jadi banget. yang tiba-tiba berasap, nggak terasa gitu ya, tiba-tiba nggak udah terasa, tiba-tiba udah kebakaran dalamnya. Nah, jangan sampai iya seperti bener-bener itu. agak bahaya. Jadi ternyata itu ya teman-teman, lumayan banyak yang harus dipersiapkan, makanya harusnya kita nyiapinnya sejak SMA kayaknya, Mbak ya. Betul. Atau lebih dini Jadi lagi gitu ya. Sejak mulai balik itu harusnya kita udah mulai belajar kita sudah gitu mulai ya, Mbak belajar ya. tentang itu. Dan itu tuh bukan sesuatu hal yang tabu ya. Kalau sekarang mungkin kita ikut seminar pranikah misalnya gitu, itu ngapain sih kamu ikut-ikut? Iya, terus kadang gitu. kita ikut-ikut suka malu-malu, tau gak sih Mbak, kayak sembunyi-sembunyi gitu. biar gak ditahu temannya, padahal kan itu ilmu yang sangat fundamental gitu ya. Itu ilmu gitu. Kita yang udah ada ilmunya aja kadang pada saat menjalankan itu masih ada oleng-olengnya. Apalagi yang sama sekali tidak punya ilmu gitu. Itu lebih bahaya lagi teman-teman. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ilmu dan wawasan, di sini ada bukunya Mbak guys gitu. Jadi Mbak itu kemarin lagi, udah lama ya Mbak, berapa bulan yang lalu Mbak tuh sekitar 1 tahun. Iya, sudah sekitar 1 tahun gitu ya, lagi nulis sebuah buku yang judulnya Ya Allah Pengen Nikah. Nah, ini judul bukunya teman-teman, ini bukunya gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen belajar gitu ya, ini dibuat sama Mbak dengan paket mini gitu, ibaratnya nggak terlalu tebel ya Mbak, karena ibaratnya kalau ngebelajar tentang sebuah pernikahan dan rumah tangga itu kayaknya berjilid-jilid gitu ya. Bagaimana menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu gitu ya, dan bagaimana ngelola di dalam kehidupan rumah tangga tuh kayaknya nggak akan ada habisnya gitu ya mungkin ya. Tapi di sini Mbak sudah menuliskan poin-poin pentingnya gitu teman-teman ya, di buku Ya Allah Pengen Nikah gitu. Nah, buat teman-teman yang mau belajar boleh banget nanti langsung hubungi Mbak Ica gitu ya. Insya Allah stoknya masih banyak, pokoknya mau dicetakin lagi guys gitu ya. Jadi di sini tuh rinci banget ngebahas tentang ketakutan-ketakutan kita ya Mbak ya, dalam dunia pernikahan, sebelum pernikahan gitu ya. Membahas ketakutan sebelum pernikahan, bagaimana menanggulangi rasa takut, bagaimana mempersiapkan sampai bagaimana menikah dan bagaimana menjalani rumah tangga. Ada beberapa bonus juga, bonus kayak template financial planning gitu. Kita bisa scan barcode-nya, QR code-nya gitu. Jadi bisa dilihat di situ gimana planning finansial untuk keluarga muslim ya, kayak gitu. Keren banget tuh guys. Jadi tunggu apa lagi ya? Langsung CO sama Mbaknya sekarang. Oke, baik Mbak, makasih banyak untuk sharing-sharingnya tentang persiapan pernikahan. Mungkin ini kita emang sesingkat itu gitu ya Mbak, tapi buat teman-teman yang pengen sharing lebih panjang lagi, boleh banget silahkan tanyakan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab langsung dengan narasumbernya gitu ya. Oke. Ada pesan-pesan Mbak sebelum kita tutup buat teman-teman di luar sana yang masih banget ngerasa takut buat nikah? Pesan-pesan ya. Ini quotes aja ya teman-teman. Jadi quotes-nya adalah cinta itu adalah cerminan dari kondisi jiwa, dari kualitas jiwa. Maka semakin tinggi kualitas iman, maka akan semakin tinggi juga kualitas cinta, kualitas objek yang dicintai. Gitu. Jadi kalau kondisi keimanan kita baik, itu pasti yang menjadi objek yang kita cintai juga insya Allah baik. Tapi kalau kondisi keimanan kita lagi oleng-oleng, kemungkinan apa-apa yang kita cintai atau seperti apa bentuk cintanya itu bisa jadi adalah hal-hal yang tidak semestinya. Insya Allah. Makasih ya Mbak. Jadi teman-teman, itu tadi ya, kalau misalnya kita takut buat nikah, cari tahu takutnya karena apa dan cari tahu solusinya, pelajarin. Jadi ibaratnya kalau takut bukan menghindar ya Mbak, tapi kalau takut cari tahu takutnya karena apa dan cari solusinya bagaimana untuk mengobati rasa takut.
ibaratnya sebuah luka, nggak mungkin kalau kita lagi luka kita biarin aja, ya nggak sih Mbak? Pasti kita obatin luka itu sampai sembuh gitu. Oke teman-teman, itu aja kebersamaan aku bareng Mbak Ica di episode 27 hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa follow seluruh sosial media Liputan Sumbawa. Jangan lupa tonton podcastnya, karena kita sudah di episode 27, 3 episode lagi kita akan selesai. Dan teman-teman semua, terima kasih sudah selalu setia nontonin aku bareng narasumber-narasumber kece aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.